Perkenalkan, nama saya Alexandrina Dora, biasa disapa Andri. Saya dari Fakultas Vokasi Prodi Keuangan dan Perbankan. NIM saya 253-141-507-111002. Dalam video ini saya akan membahas wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dari sudut pandang kritis. Sebagai generasi muda, saya merasa penting untuk menyampaikan pandangan mengenai isu konstitusional yang akan menentukan masa depan bangsa saya atau bangsa kita. Sebelum masuk ke analisis, di sini saya ingin mengajak kita untuk ingat kembali bahwa Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami 4 kali amandemen antara tahun 1999 hingga 2002. Perubahan ini dilakukan dalam rangka reformasi total pasca Orde Baru dengan tujuan memperkuat demokrasi, menegakkan hak asasi manusia atau HAM, dan menyempurnakan sistem ketatanegaraan. Namun, setelah 20 tahun itu muncul wacana melakukan amandemen kembali, yang mana pertanyaannya, apakah kita memang membutuhkan perubahan konstitusi lagi, atau sebaliknya fokus pada implementasi dari apa yang sudah ada? Dari sudut pandang saya cenderung berada pada posisi kontra terhadap wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 saat ini dengan 3 alasan utama. Yang pertama itu masalah stabilitas politik dan hukum. Yang kedua, risiko politisasi dan kepentingan kelompok. Dan yang ketiga itu masalah prioritas bangsa. Yang pertama, kita bahas yang pertama dulu, masalah stabilitas politik dan hukum. Konstitusi seharusnya menjadi fondasi yang stabil bagi sebuah negara. Terlalu sering mengubah konstitusi justru menciptakan ketidakpastian antara hukum dan politik. Bayangkan jika dasar negara kita terus berubah-ubah, bagaimana investor asing akan percaya, bagaimana masyarakat akan memiliki kepastian. Yang kedua itu risiko politisasi dan kepentingan kelompok. Pengalaman amandemen sebelumnya menunjukkan bahwa proses ini sangat rentan dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis. Bisa saja pasal-pasal tertentu diubah untuk mengakomodasi kepentingan kelompok tertentu, bukan untuk kemaslahatan rakyat banyak. Yang ketiga itu masalah prioritas bangsa. Saat ini Indonesia itu menghadapi banyak tantangan mendesak, yaitu ekonomi yang masih